Halo semuanya, selamat kembali lagi di my channel. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana cara aku menghadapi stres di sekolah. Para remaja, kalian bisa stres di rumah, kalian bisa stres di sekolah, tapi kali ini Kakak Inel mau bahas tentang stres di sekolah. Kenapa Kakak Inel mau bahas? Karena kalau kalian terus biarkan stres itu akhirnya membuat problem nanti semakin besar. Bisa jadi akhirnya kalian bisa memiliki penyakit mental. Jadi daripada itu terjadi, lebih baik kita menghindari dan mencegah, bukan? Oke, stres di sekolah ini ada banyak alasan dan penyebabnya. Dan kadang stres di sekolah itu bisa buat kita nangis, kesel, emosi. Dan stres di sekolah ini tidak bisa, kadang merasa ada yang ya stres akan terus ada penyebabnya aja yang beda. Oke, kita akan bahas kenapa stres sekolah bisa terjadi. Para parents juga harus tahu nih, di sekolah itu ada kadang banyak tugas. Dan nilai anak saya baik-baik aja, bukan berarti mereka nggak stres loh. Kadang bagaimana cara mereka mempertahankan nilai yang baik, atau bahkan karena nilai mereka baik, kadang guru mendaftarkan turnamen ini, turnamen itu, lomba ini, dan lomba itu. Dan akhirnya apa? Si anak stres. Gimana cara menghadapinya? Gimana Kak Inel? Oke, aku mau ngomong untuk kalian para remaja. Kalian harus cari tahu dulu stres di sekolah kalian ini apa, penyebabnya apa. Kita akan lihat beberapa situasi ya. Beberapa situasi dan ternyata ini menyebabkan stres. Yang pertama, bisa jadi nilai kalian bagus, tapi itu bisa buat kalian stres karena kalian harus membuat nilai itu bertahan dan juga kadang ada lomba, turnamen, dan ternyata kadang para orang dewasa seperti guru, parents lupa bagaimana perasaan si anak. Para remaja juga perlu waktu untuk main bersama teman mereka, punya waktu untuk sendiri, hobi. Jadi kadang mereka bisa jadi kelelahan karena akademi mereka, akhirnya mereka menjadi stres. Ada juga yang stres karena dibully. Ada juga yang stres karena merasa beda dengan teman-temannya. Ada juga yang stres bagi mereka yang kesulitan untuk mendapatkan nilai yang bagus. So, solusinya adalah yang pertama, solusinya adalah yang pertama, kalau kalian memang stres karena misalkan nilai-nilai kalian yang bagus tapi kalian harus ikutin turnamen-turnamen atau lomba-lomba yang sebenarnya kalian kondisinya tuh lagi nggak memungkinkan, lagi capek, lelah banget. Kalian harus jujur, jangan iya aja. Kak Inel pernah rasakan ini dan Kak Inel jujur waktu itu capek banget. Akhirnya Kak Inel jujur bahwa ada satu turnamen atau lomba yang tidak bisa diikuti karena rasa lelah dan butuh waktu untuk sementara waktu untuk beristirahat. Dan kalau guru tidak bisa mendengarkan, Kak Inel terpaksa harus ngomong kepada orang tua Kak Inel sehingga mereka yang berbicara pada guru bahwa saat ini anaknya sedang tidak bisa ikut apa-apa dulu karena kondisi keadaan yang memang membutuhkan waktu untuk sejenak istirahat. Tidak terus ingin berpikir terus ya, lama-lama otak bisa pecah, bisa akhirnya gangguan mental. Atau kedua, kalau kalian kena korban bully, kalian jangan diem aja, jangan biarkan kalian terus dibully. So, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus bicarakan pada orang tua kalian. Kalian harus ngomong ke orang tua kalian kalau kalian tuh dibulinya begini. Sehingga orang tua kalian bicara pada guru. Karena kadang kalau kalian langsung ke guru, kalian merasa kadang guru, jujur, guru-guru tolong please kalau ada yang bilang, "Bu, saya dibully," jangan nganggap itu, namanya anak-anak. No, 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 no. Anak-anak itu nggak boleh saling bully tapi harus saling support. Dari sekarang kita harus tanamkan pada para remaja untuk tidak saling menjatuhkan, tapi saling mensupport. Jadi ke depan tidak ada bully-bully-bulian, oke? Karena pembuli ini harus segera ditindas. Nggak boleh mereka membuli. Kenapa? Karena akhirnya mereka merusak mental orang lain. Ingat pada orang tua, kalau anak kalian dibully, kalian harus segera lindungi mereka. Karena ini bisa berakibat fatal saat mereka menjadi dewasa. Ini merusak kepercayaan diri mereka.
Dan yang ketiga tadi apa ya? Alasan kalian stres di sekolah bisa jadi mungkin karena kalian merasa tidak cocok dengan teman-teman kalian. Kalian merasa berbeda dengan teman-teman kalian. Kalau seperti ini, apakah aku harus pindah sekolah? No. Kalau memang kalian merasa berbeda dengan teman kalian, kalian harus tingkatkan kepercayaan diri kalian. Kalian harus bisa mandiri, berarti kalian kemana-mana sendiri. Gak, maksudnya kalian tuh, ya kalau memang kalian berbeda sifat atau cara kalian berkomunikasi dengan teman-teman kalian, teman-teman kamu, ya sudah, jangan dipaksakan. Ya kalian bisa berteman dengan luar sekolah yang atau sahabat kecil kalian yang orang tua kalian juga harus kenal ya. Karena bahaya kalau temannya online, bahaya banget, kalian gak kenal siapa dia. Atau kalian mau berusaha untuk dekat dengan mereka, coba pilih salah satu teman dan coba pahami dulu. Sehingga kalau kalian coba pahami salah satu, mereka pun akan memahami kalian. Jadi nggak usah buru-buru pindah sekolah, oke? Yang keempat adalah kalau kalian ternyata nilainya jelek, itu kadang buat kalian stres. Gimana caranya? Kalian harus coba tingkatkan belajar. Mungkin kalian harus les, tapi Kak itu bakal buat aku tambah stres. Tadi dulu nih, kalian mau nilai kalian bagusnya seperti apa? Contoh, kalian misalkan nilainya biasanya 40. Jangan langsung pengen, aku mau dapet 100. No, aku biasanya 40, aku coba naikin ke 60. 60, nanti udah bisa aku coba naikin ke 80. Jangan langsung pengen bus gitu, itu nggak bisa. Itu malah akan buat kalian stres. Nikmatin aja proses belajarnya. Dan kalau memang kemampuan kalian sampai di situ, ya sudah, jangan dipaksakan ataupun minder. Tapi cari tahu kelebihan kalian lainnya yang bisa jadi itu menutupi kekurangan kalian. Misalkan kalian misalnya sulit di matematika, tapi bisa jadi kalian jago di bahasa Indonesia, jago di IPS, jago di IPA, atau jago di seni keterampilan, seni lukis. Apapun itu kalian harus cari tahu sehingga kalian tidak merasa stres, tidak merasa minder. Minder itu juga akan membuat nanti kalian stres. Atau yang terakhir, karunia kondisi yang kelima adalah tugas-tugas sekolah. Kadang bisa membuat kita stres. Bukan berarti tidak dikerjakan, tapi mungkin kalian tidak ada jadwal. Karena yang perlu ada jadwal, aturan, sehingga kalian tidak menjadi stres. Oke, jadi sampai sini kita bisa tahu untuk menghindari stres di sekolah, kita harus tahu penyebabnya. Lalu langsung jangan menunda untuk membuat keputusan. Dan juga buatlah jadwal sehingga kalian tidak stres ya. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video. And then don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye.